Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu, mahasiswi Stikes Bonu Lestari dari Prodi S1 Farmasi 3B dengan NIM SF20147. Di sini, saya akan memberikan penjelasan mengenai materi obat-obat pada sistem saraf pusat yang diantaranya analgesik pusat, antiemetika, dan hipnotika sedatif. Obat ini memiliki mekanisme kerja perangsangan saraf yang berhubungan dengan pusat sakit, cerebrum, pusat tidur, hipotalamus, dan kapasitas mental, cerebral cortex. Analgesik pusat. Analgesik pusat bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri yang hebat dan termasuk ke dalam golongan narkotika. Oleh karena itu, perlu hati-hati menggunakan analgesik ini karena dapat mempunyai risiko ketergantungan. Selain memiliki efek pada sistem saraf pusat, juga memiliki efek pada organ-organ tertentu. Efek sentral. Efek sentral yang ditimbulkan pada analgesik pusat diantaranya menurunkan rasa nyeri, sedasi, meniadakan rasa takut, menghambat pusat pernapasan dan pusat batuk, mengecilkan pupil, serta meningkatkan kerja DH atau hormon antidiuretik. Efek perifer atau bekerja pada organ-organ selain otak. Yang pertama, menghambat pengosongan lambung. Hal ini dikarenakan gerakan peristatik lambung dan usus cenderung melambat akibat efek relaksan dan sedasi yang ditimbulkan. Kedua, mengurangi mortalitas saluran cerna. Ketiga, mengurangi tonus pembuluh darah sehingga tekanan darah dapat turun. Terakhir, meningkatkan pembebasan histamin. Penggunaan analgesik pusat dengan dosis yang berlebihan atau tidak tepat dapat menimbulkan efek samping, yaitu kondisi yang labil, tampang kekuningan, hilang rasa kantuk, impoten, gangguan koordinasi dan psikis. Tabel berikut ini menunjukkan golongan-golongan yang termasuk ke dalam analgesik pusat. Antiemetika. Muntah sendiri dapat terjadi akibat adanya rangsangan dari asam lambung usus ke pusat muntah, rangsangan tidak langsung melalui semoreseptor trigger 1 atau CTZ, atau rangsangan melalui kulit korteks atau korteks cerebri. Antiemetik diberikan kepada pasien dengan keluhan sebagai berikut: mual muntah akibat mabuk perjalanan, mual muntah pada ibu hamil, mual muntah disebabkan oleh suatu patologi atau penggunaan suatu obat. Antiemetika terdiri dari 3 golongan, yaitu antihistamin H1 reseptor yang efektif untuk mabuk perjalanan, contohnya dimenhidrinat. Golongan kedua, penotiazin yang contohnya klorpromazin hidroklorida, dan golongan yang terakhir yaitu lain-lain, contohnya adalah domperidon. Muntah pada ibu hamil terjadi akibat tersedaknya saluran cerna oleh rahim dan pengaruh fluktuasi estrogen. Penggunaan obat pada ibu hamil selalu dibatasi, yaitu hanya obat tipe A atau B, walaupun pada kondisi tertentu dapat dipertimbangkan. Contoh pilihan aman yang dapat digunakan ibu hamil yaitu vitamin B6 dan dimenhidrinat. Hipnotika sedatif. Hipnotika untuk memudahkan tidur, sedangkan sedatif untuk menenangkan sehingga seseorang tidak cemas dan mengurangi kejang-kejang. Arsitektur tidur. Pola tidur pada orang dewasa dimulai dengan periode laten, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk jatuh tidur. Selama kita tidur 1 malam, terjadi 4-5 siklus tidur, dan setiap siklusnya itu terdiri dari 2 fase. 1. Fase non-REM atau tidur tenang. Pada fase ini, neurotransmitter yang bekerja pada otak adalah asetilkolin dan serotonin.
Fase ini berlangsung kurang lebih 1 jam dan berfungsi untuk memulihkan kelelahan. Pada fase ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, tingkat 1, tidur ringan, yaitu masih bisa mencerna suara. Yang kedua, tidur konsolidasi, di mana sudah mulai relaksan dan tidak bisa mencerna suara lagi. Terakhir, tingkat 3 dan 4, tidur yang paling dalam, sudah tidak sadar sama sekali, tidak bisa merespon dan tidak mendengar suara lagi. Ciri-ciri tidur non-REM adalah denyut jantung dan tekanan darah serta pernapasan teratur, relaksasi otot tanpa adanya gerakan otot muka. 2. Fase tidur atau tidur paradoksal. Pada fase ini, neurotransmitter yang disekresikan adalah noradrenalin. Fase ini berlangsung selama 15-20 menit dan berfungsi untuk mengembalikan kelelahan psikis. Ciri-ciri pada tidur REM antara lain: aktivitas mirip dengan keadaan sadar dan aktif, gerakan bola mata, jantung, tekanan darah, dan pernapasan turun naik. Yang terakhir, aliran darah ke otak bertambah dan otot-otot mengendor. Tidur dimanfaatkan untuk memperbaiki atau pemulihan jaringan atau sel yang rusak, dan untuk penghimpunan energi. Adapun syarat obat hipnotik sedatif yang ideal diantaranya: A. Menimbulkan suatu keadaan yang sama dengan tidur normal. B. Jika terjadi kelebihan dosis, pengaruh terhadap fungsi lain dari sistem saraf pusat maupun organ lainnya kecil. C. Tidak tertimbun dalam tubuh. D. Tidak menyebabkan kerja ikutan yang negatif pada keesokan harinya. Dan yang terakhir, tidak kehilangan khasiatnya pada penggunaan jangka panjang. Obat hipnotika sedatif digunakan untuk: yang pertama, gangguan untuk memulai tidur dengan timbul kerja cepat dan durasi singkat. Yang kedua, gangguan selama tidur dengan durasi lebih lama. Adapun efek samping yang umum terjadi ketika menggunakan obat hipnotika sedatif adalah terjadi hangover, masih terasa mengantuk ketika bangun, perasaan kacau, pusing, mual, depresi pernapasan pada dosis yang tinggi, tekanan darah turun, terjadi toleransi kecuali golongan benzodiazepin, dan berakumulasi di jaringan lemak. Hipnotika sedatif digolongkan menjadi 6, yaitu barbiturat, benzodiazepin, alkohol dan aldehid, ureada, piperidindion, dan quinajolinon. Golongan barbiturat. Golongan barbiturat digunakan untuk mengobati gangguan tidur, kondisi terangsang, menunjang penyembuhan penghentian morfin, dan sebagai sedatif. Adapun efek samping yang dapat ditimbulkan ketika mengonsumsi obat hipnotik sedatif golongan barbiturat adalah pusing, sakit kepala, gangguan darah, agranulocytosis, tetapi pada dosis hipnotik jarang terjadi efek samping. Golongan barbiturat dikontraindikasikan kepada gangguan jantung, hati, ginjal, porfiria akut, keracunan alkohol, analgetik, dan fitofarmaka. Contoh obat golongan barbiturat adalah fenobarbital dan pentobarbital. Golongan alkohol dan aldehid. Golongan ini digunakan untuk mengobati gangguan tidur, sedasi, membantu proses anestesi, pencegahan, dan supresi kecanduan alkohol. Golongan alkohol dan aldehid dikontraindikasikan terhadap gangguan ginjal, hati, gastritis, dan gangguan fungsi jantung. Adapun contoh dari golongan ini adalah kloralhidrat. Golongan benzodiazepin cenderung tidak mengakibatkan adiksi dengan durasi kerja pendek sampai panjang. Golongan benzodiazepin digunakan untuk mengobati kesulitan tidur, konvulsi, dan ansietas atau rasa takut yang berlebihan. Adapun efek samping yang dapat ditimbulkan ketika menggunakan obat golongan benzodiazepin adalah hangover, pusing, sakit kepala, bradikardia, dan gangguan darah. Golongan ini dikontraindikasikan terhadap psikosis, glukoma, dan keracunan alkohol. Contoh dari golongan benzodiazepin adalah
obat diazepam, flunitrazepam, dan alprazolam. Inilah penjelasan sedikit materi yang dapat saya berikan mengenai obat-obat pada sistem saraf pusat, analgesik pusat, antiemetika, dan hipnotika sedatif. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.